Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriel dengan NIM A321230881. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang materi sistem peradilan, yaitu tentang pemeriksaan surat. Nah, baik. Di sini selanjut saja pemeriksaan surat. Itu pemeriksaan surat terhadap surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa akan tetapi dicurigai dengan alasan kuat. Terus untuk hal itu, penyidik dengan izin tertulis dari ketua pengadilan negeri berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat yang dikirimkan melalui kantor pos, pengangkutan dengan tanda tangan. Terus apabila setelah diperiksa tidak terdapat hubungan dengan tindak pidana, maka surat tersebut dikembalikan rapi dengan catatan telah dibuka penyidik. Tanggal dan tanda tangan penyidik dicatat dalam berita acara. Terus adapun pemeriksaan tersangka, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau wajib didampingi penasehat hukum. Itu tertentu pada pasal 114 KUHP. Adapun wajib didampingi penasehat hukum, yang pertama itu perkara yang ancaman lebih 15 tahun, perkara yang ancaman hukum mati. Nah, terus tersangka tidak mampu, itu perkara yang diancam 5 tahun atau kurang lebih 15 tahun. Penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan, melihat dan mendengar. Terus adapun kejahatan terhadap keamanan negara, penasehat hukum hanya boleh hadir tetapi tidak dapat mendengarkan pemeriksaan. Itu tertera pada pasal 115 KUHP. 1 kali 24 jam tersangka yang ditahan harus segera dilakukan pemeriksaan. Itu tertera pada pasal 122 KUHP. Pemeriksaan saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan keterangan penyidikan, penentuan dan pengadilan tentang suatu perkara pidana didengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Itu tertera pada pasal 184 KUHP tentang alat bukti yang sah. Di pengadilan untuk datang sebagai saksi dipanggil penyidik, pasal 216 KUHP, dan atau hadir di pengadilan, pasal 224 KUHP, adalah kewajiban bila ditolak dikenakan pidana. Kemajuan teknologi menghadirkan silent witness yang dapat lebih dipercaya kebenarannya. Terus adapun kelemahan saksi hidup, itu kecakapan panca indera. Terus kemampuan mengingat suatu peristiwa, terus kemampuan menceritakan kembali atau main record. Nah, sehingga penyidik dituntut bukan hanya bercerdas, pandai, dan ahli, melainkan juga kesabaran, kebijaksanaan, dan pengetahuan tentang manusia. Keterangan saksi diperiksa tersendiri, namun dapat juga dipertemukan. Saksi tidak boleh dipaksa mendatangani berita acara. Penyidik cukup mencatatkan di dalam berita acara dengan menyebut alasan. Pasal itu tertera pada pasal 118 KUHP. Adapun pemeriksaan dan permintaan keterangan ahli, pasal 120 KUHP, bila dianggap perlu, penyidik dapat meminta bantuan orang ahli, misal dokter forensik untuk bedah mayat, psikolog, dan lain-lain. Untuk kepentingan otopsi, penyidik wajib memperoleh izin dari pihak keluarga. Lewat 2 hari atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, perlu penyidik dapat mengirimkan mayat tersebut untuk dilakukan autopsi ke rumah sakit. Itu tertera pada pasal 134 KUHP.
Ya baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.